Mari kita berdoa. Tuhan, berfirmanlah kepada kami, beri kami pengertian akan firman-Mu, hidupi kami dengan firman-Mu, karena firman-Mu ada kehidupan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Tidak tidak henti-hentinya kita disuruh untuk bersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan, yaitu the year of preparation. Salah satunya siap untuk hati kita ini mempunyai hati yang luas untuk menyambut Sang Raja. Saudara, percayalah orang yang menyimpan kepahitan itu hatinya sempit. Orang yang menyimpan dendam itu hatinya sempit. Tetapi orang yang mudah mengampuni, orang yang murah untuk memberikan pengampunan, itu dia punya hati yang lapang. Karena apa? Dia bisa menerima siapapun. Kesalahan apapun dia bisa melepaskan pengampunan. Nah, ketika Yesus masuk dalam hati kita, bukan berarti hati kita menjadi mengecil dan menyempit. Tetapi kalau Yesus masuk dalam hati kita, dia menyingkirkan semua yang tidak perlu ada dalam hati kita dan menjadikan hati kita ini luas. Nah, maka dari itu, siapakah orang yang murah hati? Siapakah orang yang bisa memberikan kemurahan? Yaitu orang yang dapat memberikan pengampunan. Nah, pagi hari ini kita akan, maaf saudara saya minum dulu karena suara saya lagi senang. Nah, hari ini kita mau bicara tentang pemberian terbesar. Apa itu pemberian terbesar? Pemberian bukan hanya sekedar pemberian yang berasal dari besarnya kekuatan atau besarnya kemampuan Anda, tetapi pemberian yang berdasarkan keputusan dari kejujuran dan ketulusan dan wujud dari rasa cinta yang rela berkorban. Itulah definisi pemberian terbesar. Walaupun wujudnya kecil, saudara, tapi kalau itu berdasarkan hasil pengorbanan, hasil sebuah ketulusan, itu pemberian berharga sekali. Saya pernah diberikan roti hasil dari anak saya bikin roti panggang begitu. Kosong-kosong memang, tetapi saya tahu dia susah payah membuat itu. Makanya saya berkata, ini roti paling mahal, ini roti paling enak. Bukan mau menutup mata atau ngigau, tetapi saya tahu di balik itu ada jiwa yang tulus, ada effort yang tinggi yang diberikan untuk setengah mati menyiapkan itu untuk papanya. Nah, jadi pemberian terbesar itu apa? Yuk, berikutnya kita lihat. Nah, saudara, saya mau ambil dari hal ini. Contoh yang paling kecil saja. Dalam Efesus 5 ayat 25 dikatakan begini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Saudara, berikutnya juga begini. Kolose 3:19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Mungkin ayat ini saya cuma ambil contoh dari sisi suami. Karena kalau dari sisi istri ada, hai istri-istri tunduklah. Nah, saudara, walaupun demikian, kenapa seorang istri harus tunduk kepada suaminya? Karena dasarnya bukanlah tunduk karena suami itu punya uang. Ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, abangku ganyang. Ah, itu nggak enak, saudara. Tapi kalau istri mau tunduk kepada suami berdasarkan dia mencintai suaminya. Begitu juga dengan suami. Saudara, kalau saudara mencintai, ini para suami saya bicara,
Kalau saudara mencintai istri, dasarnya apa? Kalau kita saling mencintai, dasarnya adalah karena uang, dasarnya karena harta, karena perasaan, maka kita tidak sedang memberikan sebuah cinta yang besar. Tapi kalau kita memberikan cinta atau rasa sayang kepada pasangan kita, dasarnya adalah kasih Kristus. Saya mau katakan, saudara, pernikahan yang dibangun di atas kasih Kristus itu adalah pernikahan yang begitu kuat dan indah. Kenapa? Karena Yesus Kristus memberikan kasihnya dengan cara dia mati. Dia nggak hanya basa-basi, saudara, nggak hanya sekedar perkataan, tetapi dia menunjukkan bahwa cinta itu mati. Mengasihi itu ya totalitas, memberikan nyawanya. Itulah wujud kasih. Jadi kalau kita mau berkata mencintai, baik itu kepada pasangan, kepada orang tua, atau kepada anak-anak, atau kepada jemaat, atau kepada siapapun, ketika kita berkata, I love you, aku mencintai, kita harus siap mati. Kenapa? Karena kasih itu ukurannya adalah kasih Kristus. Kasih yang terbesar di muka bumi ini adalah wujud kasih Kristus. Jadi kalau kita mengasihi berdasarkan kasih Kristus, saya yakin percaya kita sedang memberikan pemberian terbesar, wujud kasih terbesar kepada orang yang sedang kita kasihi atau kepada pribadi yang kita kasihi. Pemberian terbesar seorang ayah kepada anaknya adalah ketika ia melihat ayahnya bertanggung jawab dan mengasihi mamanya. Dan sekarang saya balik juga. Pemberian terbesar seorang mama kepada anaknya adalah ketika mamanya mau melayani dan mengasihi papanya. Jadi nggak perlu menunjukkan bahwa mama cinta kamu, papa cinta kamu, anak-anak. Cukup tunjukkan bagaimana kamu mencintai pasanganmu, itu dilihat oleh anak-anak. Jadi seberapa besar kasih kita kepada pasangan kita, segitulah besarannya kita siap berkorban kepada pasangan kita. Kenapa kok saya hari ini hanya lebih kepada kepasangan? Karena orang yang paling dekat, ada sebuah barometer kecil. Sebelum kita bisa menerima orang lain, sebelum kita bereforia bisa mengampuni orang lain, bagaimana dengan orang terdekat kita? Pasangan kita, orang tua kita, anak kita, istri, suami, mertua, menantu. Coba bikin small matter dulu. Ketika mereka punya kekurangan, masih mampu nggak kita memberikan ruang kepada mereka untuk kita berikan pengampunan? Oke. Pengampunan adalah suatu indikator kedewasaan paling mendasar dari seorang yang menjadi serupa dengan Kristus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita bilang saya sudah bertumbuh rohani, indikatornya itu sederhana. Bisa nggak kita mengampuni? Banyak orang berpikir mengampuni itu mudah. Tetapi saudara, bagi sebagian orang, mengampuni itu membutuhkan waktu. Nah, ada sebuah penelitian, saudara, bahwa orang yang dewasa rohani ini dapat dilihat bagaimana dia bisa mengelola emosinya ketika dia sedang disakiti.
Saya pernah bertanya kepada seorang tokoh behavior namanya Bapak Yakub Ezra. Dia bilang bahwa apapun temperamennya, mau itu koleris, pragmatis, sanguin, melankolik, apapun itu, orang yang dewasa adalah orang yang bisa mengenali, memahami, mengendalikan bukan orang lain, tetapi dirinya sendiri. Dan indikator, nah ini dia, ini penting sekali saudara. Indikator orang yang bertumbuh dewasa rohaninya adalah mereka yang mampu untuk memberikan pengampunan kepada orang yang telah menyakiti dia. Jadi indikator orang yang dewasa rohani bertumbuh bukan pelayanan. Banyak pelayan Tuhan yang masih belum mampu untuk mengasihi, masih belum mampu untuk mengampuni, masih bisa satu dengan yang lain saling bersenggolan satu dengan yang lain, masih ada. Tetapi indikator terkecil, indikator paling mendasar dalam sebuah kedewasaan rohani, orang yang serupa dengan Kristus, sekali lagi bukan pelayanannya, bukan banyaknya jadwal, bukan mampu menyembuhkan orang sakit, bukan mampu berdoa dengan kata-kata yang indah, bukan mampu bernyanyi dengan suara yang merdu, tetapi indikator small meternya adalah dia mampu mengampuni. Saudara, ketika dia mampu mengampuni, kenapa dibilang itu indikator kedewasaan? Karena dia mampu mengendalikan emosi, dia mampu mengendalikan semua pikiran-pikiran justifikasi, semua pikiran-pikiran yang mendendam, dia mampu redam itu, saudara. Kita bisa berkata aku mengampuni, tetapi kita masih bisa terus ingat, terus ingat, terus ingat, terus. Dan ketika kita ada konflik, langsung terkuak lagi eh, permasalahan yang lama dengan orang itu. Berarti belum kelar, belum clear. Nah, saudara, mau nggak kita bertumbuh rohani bersama? Ayo kita mulai belajar. Mulai dari istri mengampuni suami, mulai dari suami mengampuni istri, mulai dari orang tua mengampuni anak-anak, mulai dari anak-anak menerima kekurangan orang tua, mengampuni orang tua, dari small matter itu. Maka kalau kita mampu mengasihi, mampu mengampuni, maka kepadanya Tuhan akan percayakan banyak hal. Kepadanya dipercayakan jiwa-jiwa, kepada dipercayakan kuasa dan yang lain semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, berikutnya slide, next slide. Pengampunan merupakan pembebasan yang terbesar. Karena ketika kita dendam, kita sedang mengikat. Saudara perhatikan baik-baik. Kasih itu ditularkan, kebencian itu diajarkan. Contoh, kalau kita nggak suka dengan tetangga kita ajarkan anak kita, lu jangan bergaul sama dia, itu seperti ini. Saudara, kita sedang mengajarkan kebencian. Atau ketika kita benci kepada seseorang, terus ketika kita dekat dengan anak kita, dan anak kita melakukan hal yang tidak kita sukai, maka keluarlah sampah dalam diri kita. Kamu tuh persis ya. Nah, persis tetangga kita. Kalau istri lagi benci sama suaminya, kamu tuh persis papamu. Kalau kalau siapa? Suami lagi benci istrinya, persis mamamu. Nah, itu udah justifikasi, udah menghakimi dan yang lain semuanya. Dan itu sedang menularkan, sedang mengajarkan kebencian. Saudara, kalau kita memberikan pengampunan, berarti kita sedang melepaskan orang itu dari keterikatannya tentang dosa. Saya awalnya tidak percaya, tetapi ini jelas dan nyata. Bagaimana sudah mau melihat realita ini? Praktekkan. Ya. Pemberian terbesar dewasa ini ialah pengampunan untuk memberi atau untuk menerima.
Saudara, pemberian adalah memberi pengampunan, atau saudara menerima pengampunan. Saudara sedang menerima sesuatu yang mahal, sesuatu yang berharga. Pria yang diampuni oleh wanita adalah pria yang berbahagia. Kenapa? Dia sedang menerima pengampunan dari istri. Orang tua yang menerima pengampunan dari anaknya adalah orang tua yang bahagia. Makanya saudara, Anda ketika sujud kepada pasangan Anda, kepada istri Anda, kepada anak-anak Anda, kepada orang tua Anda tidak sedang merendahkan diri Anda. Ketika Anda lebih dulu mendahului orang untuk meminta maaf, walaupun dia yang bersalah, Anda tidak sedang mengalami kerugian. Tapi Anda sedang memberikan pemberian yang terbesar, dan ketika sudah diampuni, Anda sedang menerima pemberian yang terbesar. Amin. Haleluya. Ya, saudara ya. Sudah ada yang chat saya nih. Haleluya katanya saudara. Oke, berikutnya. Kita mau belajar dari seorang yang bernama Hosea. Saya pernah sharingkan ini. Tetapi saudara, saya sangat diberkati dari kisah Hosea. Kita baca Hosea pasal 1. Maaf, Hosea 1 ayat 2 sampai 3. Dikatakan begini. Maaf saudara. Ketika Tuhan berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Maka pergilah ia mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Waduh saudara, seorang nabi, Hosea, ya disuruh Tuhan untuk menikahi seorang perempuan, maaf ya, seorang perempuan sundal. Saudara, Hosea taat, walaupun mungkin menjadi cacian, cercaan, gunjingan, gosip, bahkan cerita kepada dia tentang istrinya. Tapi ada maksud Tuhan di situ, supaya Hosea bisa berkata kepada bangsa Israel bagaimana sakitnya Tuhan. Nah, kita coba lihat slide berikutnya. Hosea ini pria sebagai nabi yang bukan hanya menyampaikan apa yang Tuhan katakan, tapi juga disuruh merasakan apa yang Tuhan rasakan. Jadi bukan hanya sekedar berkata, tapi dia juga ikut merasakan. Aduh saudara, kalau Tuhan sudah sakit, itu bagaimana rasanya? Nah, Tuhan ingin Hosea merasakan apa yang Tuhan rasakan pada saat bangsa Israel tidak setia. Tapi Tuhan tetap setia. Ketika bangsa Israel tidak kudus, Tuhan tetap setia kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel memberontak, Tuhan tetap setia dengan bangsa Israel. Ia disuruh Tuhan menikah dengan seorang wanita yang suka bersundal, berjinah. Namanya Gomer. Hosea mempunyai 3 orang anak darinya. 3 orang anak dari wanita ini. Walau sudah punya 3 orang anak dari Hosea, Gomer kembali bersundal atau selingkuh dengan kekasih-kekasihnya. Dan diduga kuat saudara, memang Gomer ini jadi, maaf sekali lagi, pelacur atau perempuan sundal yang memang sudah punya banyak langganan saudara. Nah, ada salah satu anaknya bernama Lo-ami yang artinya bukan milikku. Jadi milik siapa saudara? Ya, bukan milikku. Itu dinamainya. Nah, selain bersundal, si Gomer ini rupanya terlilit hutang. Jadi zaman sekitar 2.500 tahun yang lalu, saudara, sudah ada pinjol ternyata.
Gomer terlilit hutang. Tadi kita doa syafaat untuk keuangan kita ya, luar biasa. Terlilit hutang yang besar dan banyak. Akhirnya dia terjebak dalam perdagangan manusia. Karena dia terlilit hutang, nggak bisa bayar, jadi budak dia. Bayar. Nah, saudara tahu ya, wanita yang seperti Gomer ini nggak bisa bayar utang. Ditelanjangin, maaf nih saudara, ditelanjangin, diikat, diperjualbelikan, saudara. Dan para laki-laki menaruh harga, dilelang, saudara, si Gomer ini. Sekian, sekian, sekian. Wah, saudara dilihat bagaimana masih bagus nggak bentuk tubuhnya. Dilihat ada cacat nggak, ditaruh harga sekian, dan semua melelang. Bayangkan bagaimana sakitnya anak-anak Gomer dari Hosea dan bagaimana sakitnya Hosea ini. Coba kita lihat ayat slide berikutnya, yang terakhir. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka berzundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel sekalipun mereka berpaling pada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 homer jelai. Saudara, banyak peneliti mengeksegesis bahwa ini Hosea bukan menikahi Gomer lagi, tetapi karena kolerasi firman dari pertama, saya meyakini bahwa Hosea menebus Gomer, melunasi hutang-hutangnya, membebaskan Gomer ketika dia sedang ditelanjangi, ketika dia sedang dilelang oleh laki-laki lain. Hosea menaruhkan harga dirinya sebagai nabi. Dia menebus Gomer dari pasar itu. Dia menerima kembali istrinya. Dan dia berkata, ayo mah pulang, papa udah bayar, udah lunasi kan. Hosea telah melakukan pemberian terbesar bagi istrinya. Dan Hosea sebagai pria telah memberikan hadiah termahal bagi anak-anak. Karena dia menebus mamanya. Next slide. Siapakah Hosea? Diambil dari kata Hosea di Bali. Hosea atau Yesua. Yehova Yasa. Hosea artinya Tuhan penyelamat. Siapakah dia? Yesus Kristus. Yang bisa menerima kita apa adanya. Kalau pribadi ini ada dalam hati kita, maka kita tidak akan pernah mengalami kesulitan untuk mengampuni dan menerima orang yang bersalah pada kita. Adakah Hosea dalam hati Anda pagi hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kami mempunyai hati yang luas, seperti Hosea, ketika Engkau ada dalam hidup kami. Dan kalau nanti di breakout room, kami mau terbuka, jujur, mengakui, kalau sebetulnya kami masih punya dendam, kami mau mengampuni Tuhan. Kami mau saling mendoa. Hari ini, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Biarlah Engkau yang bertahta, berkuasa, sehingga kami bisa memberikan pemberian yang terbesar bagi orang yang terdekat dengan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.